nomor 30. Wah, iya ini kayaknya alamatnya. Permisi, paket atas nama Ibu Tika. Iya mas, sebentar. Aduh, akhirnya sampai juga ya. Hilih, paket lagi. Kemarin blender, tadi pagi paket kecil. Sekarang apa lagi itu? Gede amat kardusnya, kayak mau pindahan. Ini Bu, silahkan tanda tangan dulu. Mau ditaruh di dalam apa mau di teras Bu mesin cucinya? Oh, taruh di dalam aja ya mas. Langsung ke tempat cuci. Belanja terus nih ye. Mesin cuci baru lagi tuh. Yang lama kan masih bagus. Kok diganti? Bu Yani. Iya nih Bu, yang lama penggeringannya udah berisik. Kasihan tetangga kalau saya nyuci malam-malam. Mumpung ada promo cashback di ORM, jadi saya sikat aja deh. Oh alah, promo ya. Saya mah mesin cuci begitu mah kurang suka Bu. Katanya boros listrik. Saya mah lebih mantep giles pakai tangan. Otot kenceng, hati seneng, ya kan? Iya Bu Yani, iya Bu. Kebetulan saya lagi banyak aktivitas, jadi butuh yang praktis. Mari Bu, saya masuk dulu ya. Halah, gaya amat sih. Mentang-mentang suaminya naik jabatan, ngeledek itu namanya pamer cashback segala. Masa saya kalah sama dia? Mesin cuci saya aja kakinya udah diganjel pakai batu bata. Pokoknya gue nggak boleh kalah. Besok gue harus punya yang lebih gede dari itu. Tapi pakai duit siapa ya? Duit belanja dari suami cuman cukup buat beli kangkung sama tempe. Ayo ibu-ibu, kangkungnya masih seger. Baru petik tadi subuh, tempenya juga masih anget nih. Kangkung mulu, Mang. Bosen. Ada nggak sayur lain yang bikin hati adem? Panas nih hati saya dari tadi pagi. Kenapa toh, Jeng Yani? Pagi-pagi mukanya udah kayak cucian belum kering, kusut bener. Itu loh Jeng Ana, si Atika. Tadi pagi ada kurir datang bawa mesin cuci segede gaban. Padahal minggu lalu dia baru beli mukena sutra. Sombong banget, tiap hari kerjaannya belanja. Halah, hari gini mah jangan mau kalah, Jeng. Kalau mau mah gampang. Saya aja nih, lihat. Emas baru ini, beli di toko palapa, gak pakai nunggu gaji suami. Jeng Ana, dapat uang dari mana? Kan suaminya baru kena PHK kemarin. Itu, ada koperasi Mekar, syaratnya gampang. Cuma modal fotokopi KTP sama tanda tangan doang. Cairnya cepet, gak pakai ribet. Oh, Bang Emok, itu yang bunganya mencekik itu ya? Ih, takut ah Jeng. Ntar kalau nggak sanggup bayar, didatengin debt kolektor sangar gimana? Ah, Jeng Yani mah penakut. Itu mah kalau pinjemnya puluhan juta. Kalau cuman buat beli mesin cuci atau lemari es mah kecil cicilannya. Lagian kan kita bareng-bareng, Jeng. Namanya tanggung renteng. Kalau satu macet, yang lain bantuin. Aman lah. Ibu-ibu, ini jadi beli sayur gak? Malah ngerupi Bang Emok. Hati-hati loh, ntar pusing pala Barbie pas ditagih. Berisik, Mang. Timbang aja tuh kangkung 2 iket. Gak usah ikut campur urusan wanita karir. Besok sore jam 2, mereka datang ke rumah saya. Jeng Yani datang ya, bawa KTP. Kita sikat bareng-bareng. Biar si Atikah melongo. Pas ngelihat Jeng Yani bawa barang baru yang lebih mewah. Bener juga ya, masa dia bisa, saya enggak. Oke deh Jeng, besok saya mampir. Pokoknya saya harus beli yang lebih mahal dari punya si Atikah itu. Ayo, Jeng Yani, sini duduk deket saya, jangan malu-malu. Mas Dimasnya nggak gigit kok, paling cuma ngigit dompet kalau telat bayar. Ah, Ibu Imas bisa aja. Oke, selamat siang ibu-ibu semua. Terima kasih sudah berkumpul dengan tepat waktu ya. Jadi hari ini kita pembukaan kelompok baru ya. Namanya Kelompok Mawar Harapan. Syaratnya sudah tahu semua kan? Sudah Mas, sudah. Pokoknya kita mah kompak. Ini KTP saya ya Mas, paling jelas fotonya. Cairnya hari ini juga kan?
Sabar ya Bu Yani, saya jelaskan dulu nih. Ini pinjamannya sistem tanggung renteng. Kalau satu orang nggak bayar, yang lain harus nanggung. Setuju kan? Setuju dong. Tenang aja, kita kan tetangga deket. Kalau Bu Yani gak bayar, ya tinggal kita gerebek bareng-bareng aja ke rumahnya, iya kan? Hahaha. Ya gak mungkin lah, Jeng Ana. Saya kan orangnya tanggung jawab. Gengsi dong kalau sampai ditagih-tagih. Oke, Ibu Yani pengajuan berapa? Untuk modal usaha atau bagaimana? Mas, buat modal warung seblak. Iya, warung seblak depan rumah. Saya mau beli panci gede sama kulkas 2 pintu nyimpen sosisnya. Jadi saya butuh 7 juta, Mas. 7 juta ya? Cicilannya per minggu 250.000 selama 50 minggu. Ibu sanggup? Sanggup, Mas. 250.000 mah kecil, Mas. Cuman seharga pulsa sebulan. Baik, kalau Ibu berani silahkan tanda tangan di sini ya. Dan ingat ya Bu, uang ini untuk modal usaha bukan buat konsumtif atau beli perhiasan. Iya, Mas. Tenang aja. Saya mah orangnya bisnis banget. Udah gak sabar nih gue pengen beli kulkas. Gue pengen lihat reaksinya si Atikah. Kiranya dia doang yang bisa beli barang-barang. Gue juga bisa nih. Cair nih ye. Makan-makan dong, Jeng Yani. Gampang, Jeng. Besok kita ngebakso sepuasnya ya. Sekarang saya mau ke toko elektronik dulu, mumpung belum tutup. Dan inilah awal mula bencana. Uang pinjaman yang harusnya jadi modal usaha malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Di mata Bu Yani, lembaran uang itu bukan hutang, tapi senjata untuk menaikkan harga dirinya di mata tetangga. Permisi Bu Yani. Oh iya, Mas, cepat juga ya. Sudah dikirim barangnya. Iya Bu, ini barangnya mau ditaruh di mana ya? Rumah Ibu sempit banget. Mesin cuci ini nggak bakal muat kalau ditaruh di dapur. Taruh aja di depan, Mas, biar tetangga saya semuanya pada lihat. Orang-orang supaya tahu kalau saya bukan orang sembarangan. Lagian biar adem juga dilihatnya. Baik Bu, siap. Loh, Bu Yani, kok barangnya ditaruh di teras? Nanti kena air hujan loh, Bu, rusak. Ah, Bu Atika, iya nih, rumah saya lagi renovasi kecil-kecilan. Biasalah, ini kan kulkas 2 pintu saya baru gede banget. Gak muat di dalam. Ibu Atika apa kabar? Masih nyuci pakai mesin cuci yang kemarin itu? Padahal baru beli itu ya. Kok modelnya udah kelihatan jadul banget? Iya Bu, nggak apa-apa. Meskipun jadul kan, yang penting fungsinya Bu. Ya sudah Bu, saya masuk dulu ya. Pasti dalam hatinya dia iri. Puas banget gua. Sekarang dia udah tahu kalau gua ini bukan orang sembarangan. 2 minggu pertama, Bu Yani masih bisa tersenyum lebar di atas penderitaan dompetnya. Tapi masuk minggu ketiga, sandiwara itu mulai retak. Uang yang katanya untuk modal usaha seblak sudah habis jadi pajangan teras. Permisi Bu Yani, saya tahu Ibu di dalam. Jangan sembunyi terus Bu, ini sudah minggu ketiga. Mana komitmennya? Yani, keluar kamu. Gara-gara kamu nunggak, kita semua gak bisa cair pinjaman tahap berikutnya. Jangan egois kamu Yani. Barang mewah bisa dibeli, cicilannya macet. Iya nih, kita yang kena imbasnya. Tanggung renteng itu berat. Ya nih, keluar. Kalau nggak keluar, kita dobrak pintunya nih. Aduh, gimana ini? Duitnya benar-benar habis buat beli kulkas sama mesin cuci. Mana suami gak ngasih uang lebih lagi. Bu Yani, kalau sampai besok pagi belum ada setoran, jangan salahin kami kalau aturan kelompok kami dijalankan. Kita akan sita apa yang bisa disita. Aduh, apes. Gue harus cari cara buat ngusir mereka besok.
Bu Yani, sudah tidak ada waktu lagi. Sesuai kesepakatan tanggung renteng, karena ibu tidak bisa bayar dan kami tidak mau nombok, barang-barang ini kami sita untuk menutup hutang ibu. Loh, gak bisa dong. Ini barang saya. Saya beli pakai duit cash. Gak ada hak kalian buat ngambil barang-barang di rumah saya. Kes endasmu, itu duit pinjaman Yani. Gara-gara kamu nama kelompok kita rusak. Daripada kita yang diseret ke kantor bank, mending barang-barang pamer kamu ini yang diseret. Jangan diambil, Jeng. Nanti saya mau pamer apa sama si Atika. Malu saya. Tolong kasih waktu saya sehari lagi. Sudah cukup bu toleransinya. Mari ibu-ibu kita angkat mesin cuci sama kulkasnya. Ya ampun, tega kalian. Tega banget. Kamu yang tega sama kita, Yani. Gaya elit tapi nyusahin orang sekomplek. Puas kamu sekarang, Yani? Saya gak nyangka kamu bisa bohong sama saya. Kamu bilang kamu dapat warisan dari orang tua kamu. Saya banting tulang tiap hari. Kamu malah main belakang sama Bang Emok. Barang-barang udah diangkut. Malu saya sama warga sekomplek. Maafin ibu, Pak. Ibu cuman mau kita kelihatan punya, gak dipandang sebelah mata sama orang-orang. Punya apa? Sekarang kita nggak punya apa-apa. Hutang numpuk, barang hilang. Bapak, maafin ibu. Mesin cuci hilang, nama baik hancur, suami marah besar, gaya elit, tapi hidup malah hancur berantakan. Permisi Bu Yani. Bu Atika, ibu ngapain kesini? Mau ngetawain saya juga? Iya silahkan bu, saya emang pantas diketawain. Siapa yang mau ketawain ibu? Enggak kok. Tadi suara Pak Bambang kedengaran ke rumah saya. Bu, kita ini tetangga, nempel tembok. Kalau ibu susah, saya juga ikut kepikiran. Ini ada sedikit uang dari tabungan saya. Bukan buat gaya-gayaan lagi ya bu, tapi buat nebus sisa hutang ibu. Supaya Bu Ana dan yang lain gak musuhin ibu lagi. Tapi Bu Atika, saya udah jahat loh sama kamu. Saya udah ngatain mesin cuci kamu. Saya udah sombong sama kamu. Ah, enggak kok Bu. Saya emang gak sakit hati kok. Saya pengen Bu Yani cepet keluar dari masalah ini. Terus, kalau bisa, Ibu jangan mau main Bang Emok lagi ya. Ya ampun, maafin saya ya Bu Atika. Saya bener-bener malu sama ibu. Udah, gak usah dipikirin Bu. Udah ya Bu, jangan sedih lagi. Gengsi tidak akan pernah membuatmu kenyang. Ia justru akan memakan ketenangan hidupmu. Jangan gadaikan masa depan dan keharmonisan keluarga hanya demi pujian tetangga. Berhenti memaksakan diri sebelum Bang Emok menghancurkan segalanya.